Shalom. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya beri judul khotbah kali ini trading. Jadi kita akan belajar trading bersama dengan Tuhan. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hari ini kita akan belajar trading bersama-sama dengan Tuhan, ya. Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta kepada kita yang saat itu diajarkan ketika dia ada di Yerusalem sebelum Yesus disalib. Kerajaan Allah, kerajaan surga diumpamakan seperti Tuhan yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan, ya, mempercayakan. Jadi kepada hamba-hambanya dipercayakan. Hamba yang 1 diberi
5 talenta, yang lain 2 talenta, dan yang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan. Jadi tidak equal, tidak sama rata. Mungkin 1 talenta yang diberikan kepada orang yang ketiga ini melambangkan equal. Jadi setiap orang yang kesanggupannya equal, merata, maka diberikan 1 talenta. Mungkin kita diberikan 1 talenta, atau kesanggupan kita lebih sebagai hamba, kita diberikan 2, atau Tuhan memandang kesanggupannya melebihi rata-rata dan melebihi yang lain, maka kita diberikan 5 talenta. Ini satu extraordinary, kesanggupan extraordinary untuk yang dilihat oleh Tuhan. Ya, talenta ini kalau kita bayangkan berapa jumlahnya, maka ada 2 versi. Pada saat itu 1 talenta itu pada saat zamannya Tuhan Yesus equal atau sama dengan 10 dinar. Jadi 10.000 dinar. Jadi 1 dinar itu equal atau sama dengan 1 hari upah kerja. Jadi kalau saya upah tukang 1 hari kerja di sosok ini kurang lebih 150.000 rupiah. Jadi kalau kalikan 10.000, jadi 1 talenta ini sama dengan 10.000 hari kerja dikalikan 150.000, maka hasilnya adalah 1,5 miliar rupiah. Pada zaman Romawi, talenta itu sama juga dengan 30 kilogram emas. Wow, suatu jumlah yang besar yang tidak terhitung. Satu talenta itu 30 kilogram emas. Ya, emas sekarang ini kurang lebih 800.000 rupiah per gram, bukan per kilo. Kalikan 34.000 gram. Ya, satu jumlah yang luar biasa. Jadi tuannya ini dalam perumpamaan ini, tuannya ini mempercayakan, bukan memberikan, tetapi mempercayakan. Diberi kepercayaan, maka yang menjalankan harus, yang diberi kepercayaan ini harus menjalankan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab. Ya. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu, setelah tuannya itu pulang dari bepergian ke luar negeri, maka mulai diadakan hitung-hitungan. Yang 5 talenta yang hamba yang diberikan 5 talenta, ayat 16 dikatakan ia menjalankan. Kenapa saya beri judul trading? Ya, menjalankan. Jadi hamba itu, hamba yang diberikan 5 talenta dan yang diberikan 2 talenta menjalankan, bukan untuk mengusahakan, ya, tetapi menjalankan. Ini dalam bahasa aslinya identik dengan trading, menjalankan uang. Ya, banyak orang sekarang ini menjalankan uang dengan main valuta asing, memperoleh keuntungan dengan melakukan bisnis valuta asing, saham dan lain sebagainya. Satu bisnis yang sangat menggiurkan. Karena apa? Kita tidak perlu berusaha keras, mengeluarkan tenaga untuk memperoleh untung yang besar, tetapi memerlukan kecerdikan, kemampuan, talenta yang khusus untuk menjalankan trading ini sehingga kita menghasilkan uang. Dan terlebih lagi, kita harus bertanggung jawab terhadap uang yang kita miliki atau uang yang dipercayakan kepada kita untuk menjalankan atau trading uang tersebut sehingga kita bisa menghasilkan untung, ya. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang 5 talenta yang dipercayakan oleh hambanya ini menghasilkan 5 talenta. Yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Sementara yang dipercayakan 1 talenta, dia menyembunyikan uang tuannya yang dipercayakan kepadanya. Kepada hamba yang 5 talenta, yang menghasilkan 5 talenta ini,
Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu, baik sekali. Ya, demikian juga dengan yang dipercayakan 2 talenta. Tuhan itu berkata, baik sekali. Kenapa disebut baik sekali? Karena dia sudah bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Ya. Dikatakan di dalam ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia memikul tanggung jawab. Setia memikul tanggung jawab. Kenapa baik? Karena sudah mengelola uang tersebut. Kenapa setia? Karena dia tidak membawa kabur, atau paling tidak mengubur uang atau menyimpang uang tersebut dan tidak mengelolanya atau menjalankannya. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang kasih kita 1,5 miliar, percayakan, lalu kemudian paling tidak kalau kita tidak menjalankan uang tersebut atau mengusahakan uang tersebut, adalah tindakan bodoh kalau kita taruh uang tersebut di bawah kasur. Ya, paling tidak kita pergi ke CU, kita pergi ke bank, kita labakan uang tersebut. Nah, hamba yang dipercayakan 5 talenta menghasilkan 5 talenta, 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Pada akhirnya dikatakan tuannya itu memberikan dia suatu kepercayaan yang besar, yang lebih besar lagi. Ini berbicara nanti kehidupan kita. Ketika kita dengan baik, bertanggung jawab, setia dalam mengelola uang tersebut, ya. Artinya tidak malas. Kita mempergunakan talenta kita dengan profit oriented, ya. Tuhan menghendaki laba, keuntungan. Demikian juga dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak gunakan dengan malas. Kita gunakan dengan rajin. Karena apa? Upahnya itu bukan hanya di dunia ini, tetapi juga upah yang besar menanti kita di surga. Kita akan dikatakan hamba yang baik. Baik karena apa? Karena kita sudah memaksimalkan talenta apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu hamba yang baik dan setia, yang menghasilkan laba. Kepada yang 1 talenta ini, Tuhan mengatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hamba yang tidak menghasilkan apa-apa, akan tersedia hukuman kekal buat dia. Nah, kenapa hukuman kekal menanti orang tersebut, hamba tersebut? Ya, perhatikan ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Jadi ada pemikiran negatif kepada tuannya. Tuannya dikatakan kejam karena kamu tidak menuai di tempat di mana kamu tidak menabur dan tidak memungut di mana kamu tidak menanam. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita talenta, lalu apa yang terjadi? Kita mengatakan Tuhan itu kejam. Kenapa? Karena orang ini iri kepada yang lain. Ya. Lalu dia tidak berbuat apa-apa. Yang lain diberikan 2 talenta, yang lain diberikan 5 talenta. Kenapa dia 1 talenta? Dia iri karena talentanya tidak sama dipercayakan kepadanya dengan orang lain. Dia bandingkan dengan orang lain. Dan yang kedua, bukan hanya iri, lalu kemudian dia malas. Dia tidak pergi ke bank, katakanlah seperti itu. Kalau dia tidak mau mengusahakan, dia bisa menghasilkan laba dari bunga yang
dia titip di bank atau memberikan kepada orang lain yang bisa menjalankan uang tersebut dan bisa menghasilkan. Dan saya melihat adanya unsur kebencian dari orang tersebut, ya, kepada tuannya, tidak bersyukur. Nah, Tuhan memberikan talenta, seberapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita mengucap syukur, bukan kebencian. Ya. Lalu di dalam ayat 25 dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ya. Kenapa dia sembunyikan uang tersebut di dalam tanah? Karena dia hanya mau melindungi diri dia sendiri. Ya. Dia tidak ingin talenta yang diberikan yang cukup banyak itu dicuri oleh orang, lalu kemudian disembunyikan. Karena talenta itu dipercayakan kepada dia. Dengan kata lain, banyak orang-orang seperti ini yang diberikan talenta tetapi tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Dia menyembunyikan talentanya. Karena dia ingin melindungi diri kita sendiri, dirinya. Banyak orang saat ini berusaha melindungi diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka menjadi orang Kristen, urusannya adalah apakah dia masuk surga atau tidak. Dia tidak melakukan apa-apa. Ketika dia sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya Tuhan, yang terpenting buat dia tidak melakukan dosa. Itu yang dia kejar. Bapak Ibu, sekali lagi, urusan dosa itu bukan urusan kita lagi. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa kita sudah Tuhan tebus, dan kita tidak lagi berurusan dengan dosa. Dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan sudah tebus. Sebagai orang-orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, lahir baru, urusan kita bukan dosa, tapi urusan kita adalah memuliakan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi kita melaksanakan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid-muridku. Dan kita akan menghasilkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita seperti orang yang diberikan kepercayaan 1 talenta yang menyembunyikan uang tersebut. Ketika kita punya talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Yang terpenting kita selamat. Itu bukan orang yang sudah diselamatkan. Ya, itu hanya orang-orang yang beragama yang memiliki pemikiran seperti itu. Tuhan memberkati. Shalom.